Semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang mengenal fitur HTML5. Fitur HTML5. HTML5 adalah pengembangan HTML generasi sebelumnya yang menawarkan fitur-fitur baru yang canggih dan lebih efisien dalam penulisan kodenya. Selanjutnya ada doctype. Doctype ditulis sebelum tag HTML, digunakan untuk memberi instruksi ke web browser tentang versi HTML yang akan ditulis. Contoh penerapan doctype HTML akan ditulis seperti ini. Mungkin kita akan contohkan. Kita di sini akan membuat baru HTML. Di sini kita bisa generate kodenya dengan mengetik HTML lalu HTML5. Ntar formatnya akan seperti ini, doctype HTML lalu lang n untuk language, lalu meta set, lalu ada viewport, lalu device width, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada figur. Tag figur merupakan fitur yang ada di HTML5. Tag figur menentukan konten yang berdiri sendiri seperti ilustrasi, diagram, foto, dan lain-lain. Elemen caption digunakan untuk menambahkan keterangan pada elemen figur. Kita contoh figur, lalu kita beri tag image, lalu kita klik lokasi si fotonya berada, kita save dan kita coba run. Hasilnya akan seperti ini, kan ada sini yang berdiri sendiri ya di tag figure. Lalu jika kita menambahkan fig caption, lalu di sini kita beri canggih, kita save, hasilnya akan seperti ini. Akan terdapat keterangan. Lalu selanjutnya ada type link NJS, digunakan untuk mengaitkan file JavaScript pada halaman HTML. Perbedaan penulisan antara HTML dengan HTML, pada HTML5 tidak perlu ditulis type text JavaScript. Ini HTML biasa. Di sini perlu menggunakan text JavaScript. Namun di HTML5 kita tidak perlu memakai itu. Selanjutnya ada ID dan kelas. Pada HTML, ID dan kelas digunakan untuk memberi identitas pada elemen agar dapat diatur atau diakses melalui CSS dan JavaScript. ID adalah identitas unik yang hanya boleh digunakan pada satu elemen di halaman, sedangkan kelas adalah identitas yang bisa digunakan berulang pada banyak elemen. Perbedaan antara HTML dan HTML5 dalam penulisan ID dan kelas sebenarnya tidak terlalu signifikan. HTML5 hanya memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam penamaan selama tetap mengikuti aturan penamaan yang benar. Lalu selanjutnya ada placeholder. Placeholder adalah atribut yang digunakan untuk menampilkan teks petunjuk di dalam kolom input. Teks ini akan terlihat sebelum pengguna mengetikkan data dan akan hilang secara otomatis ketika kolom mulai diisi. Placeholder umumnya digunakan pada tipe input seperti teks, email, number, dan search. Dengan placeholder, pengguna bisa lebih mudah memahami data yang harus dimasukkan ke dalam kolom. Selanjutnya ada required. Atribut required digunakan untuk menandai bahwa sebuah kolom input wajib diisi sebelum formulir dapat dikirim. Jika kolom yang memiliki atribut required dibiarkan kosong, browser secara otomatis akan menampilkan peringatan agar pengguna mengisi data terlebih dahulu. Atribut ini dapat digunakan pada berbagai tipe input seperti teks, email, password, number, dan tipe input lainnya. Dengan cara ini kita dapat memastikan data penting tidak terlewatkan. Selanjutnya ada autofocus. Atribut autofocus berfungsi untuk memberikan fokus otomatis pada sebuah elemen input saat halaman dimuat. Artinya, kursor akan langsung berada di kolom tersebut tanpa perlu diklik terlebih dahulu. Fitur ini sangat berguna untuk meningkatkan kenyamanan pengguna, terutama jika ada kolom yang dianggap paling penting untuk diisi pertama kali. Selanjutnya audio.
HTML5 menjadikan elemen audio yang memungkinkan kita menampilkan pemutar audio langsung di dalam halaman web tanpa perlu plugin tambahan. Kita dapat menambahkan atribut controls agar pengguna bisa memutar, menghentikan, dan mengatur volume audio. Format audio yang umum digunakan antara lain MP3, OGG, dan WAV. Namun dukungan format ini berbeda-beda pada setiap browser. Ya, ini contohnya ya. Internet Explorer MP3 support MP3 namun tidak support dengan ini. Lalu Chrome ini support ya untuk ketiga ini dan seterusnya. Selanjutnya ada video. HTML5 juga menyediakan elemen video yang memungkinkan kita memutar video langsung di halaman web dengan menambahkan atribut seperti controls, autoplay, atau loop. Kita dapat menyesuaikan cara video tersebut ditampilkan. Format video yang biasa digunakan adalah MP4, WebM, dan OGG. Sama seperti audio, dukungan format video juga berbeda-beda pada setiap browser. Dan ini adalah contoh browser-browser yang mendukung format video ini. Kalian bisa baca sendiri. Lalu selanjutnya ada data attributes. Data attributes adalah atribut khusus pada HTML5 yang digunakan untuk menyimpan data tambahan pada elemen HTML. Data ini biasanya digunakan untuk kebutuhan pemrograman dengan JavaScript. Format penulisannya diawali dengan kata data, tanda hubung, kemudian nama atribut yang kita tentukan sendiri. Data atribut memungkinkan kita menyimpan informasi yang tidak terlihat oleh pengguna tetapi tetap dapat diakses oleh kode program. Lalu selanjutnya ada semantic text. Semantic text adalah elemen HTML5 yang memiliki makna khusus sehingga membantu menjelaskan fungsi dan struktur bagian halaman web. Dengan semantic text, kode HTML menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami baik oleh pengembang maupun mesin pencari. Contoh dari semantic text antara lain adalah header, nav, section, artikel, dan footer. Penggunaan semantic text sangat dianjurkan untuk membuat halaman yang terstruktur, rapi, dan ramah SEO. Nah, ini adalah contoh-contoh semantic text ya, kalian bisa baca sendiri. Pada materi kali ini saya tidak akan banyak mempraktekkan ya. Kalian bisa mencobanya sendiri di rumah. Untuk materi kali ini mungkin cukup sekian. Kita lanjut ke materi berikutnya.